Saya berharap teman-teman menonton video ini dengan baik, tanpa ada prasangka yang buruk, tanpa ada pikiran yang buruk. Tapi saya mau menjelaskan. Jadi sebenarnya Alip Ba Ta ini sudah menarik perhatian saya sejak lama. Bagus loh, ini orang jago. Jago banget ya. Ini orang jago. Menurut saya begitu. Saya sih nggak akan mungkin bisa main seperti itu. Walaupun alat saya bagus, alat recording saya bagus, gitar saya mahal gitu, kamera saya mahal, tapi saya tetap nggak bisa main kayak gitu. Itulah menurut saya, seorang Alip Ba Ta adalah seorang kreator yang brilian. Dan ini sangat patut diapresiasi. Reaction. Kalau anak-anak muda sekarang lagi react. Apa Wih, itu? di react. Jadi ada pemain gitar namanya Alip Ba Ta. Udah pernah tahu belum? Main gitarnya. Nah, ini mau ngasih lihat menurut Mas Dias gimana nih skillnya. Bagus loh, ini orang jago. Jago banget ya. Ini orang jago. Dan saya rasa nggak banyak orang yang punya skill kayak begitu ya. Sampai Gitu. bisa gitu loh. Iya, sama dia pernah main lagu apa ya itu, My Heart Will Go on. ya. Iya, pakai Iya, gitar. sama pakai sulingnya ditaruh di kaki. Iya, iya, iya. Tapi Itu gimana Mas menurut saya Mas pun Dias? surprise ya, orang ini kenapa nggak mau meniti karir di ini ya, Industri musik di- gitu. jadi gitaris ya. Padahal mungkin dia kalau live, kalau di keliling dunia pun juga akan banyak yang nonton Iya. ya, daripada hanya jadi apa, traktor ya, dia konduktor traktor atau apa gitu ya. Oh. Alat berat kalau nggak salah dia, crane operator kalau nggak salah, apa gitu ya. Ya mungkin memang dia ngerasa ini gitar hanya hobi aja, saya nggak tahu. Tapi memang dari segi skillnya sih bagus sekali. Hanya memang beda genre sama saya. Kalau saya lebih ke rock, ke elektrik, nggak main fingerstyle gitu. Beda aliran. Beda aliran. Beda aliran. Tapi saya akuin memang dia jago. Dia jago dan seharusnya memang dia apa ya, meniti karir bisa di musik. Mungkin jauh lebih bagus daripada. Saya berharap teman-teman menonton video ini dengan baik, tanpa ada prasangka yang buruk, tanpa ada pikiran yang buruk. Tapi saya mau menjelaskan. Jadi sebenarnya Alip Ba Ta ini sudah menarik perhatian saya sejak lama. Pastinya karena saya melakukan riset, saya nonton banyak video musik, saya menonton video-video cover orang-orang yang bagus-bagus gitu. Bahkan saya memproduseri seorang musisi cover, Cynthia Gabriela, sampai akhirnya sekarang mau merilis album. Pastinya seorang Alip Ba Ta yang memiliki subscribers banyak, memiliki followers banyak, dan video-videonya viral, bahkan sampai ke luar negeri, pastilah menarik perhatian saya. Bahkan saya juga follow loh akun Instagramnya. Kami saling follow, sampai ada satu kejadian. Saya berharap sekali lagi teman-teman tidak menganggap ini sebagai suatu hal yang jelek ya. Tapi saya akan jelaskan nanti di belakang. Jadi waktu itu saya pernah meminta Mas Alip untuk berkolaborasi di channel Dunia Manji. Ngobrol-ngobrol sama saya, sekaligus menunjukkan kemampuannya, sambil juga berkolaborasi dengan saya nyanyi, bila memungkinkan. Akhirnya saya DM, "Halo Mas Alip, collab yuk." Lalu dijawab, "Wah bener Mas." "Iya betul, Mas Alip kirim nomornya, nanti personal saya yang akan mengatur jadwal." Jawabannya sungguh mengejutkan saya sih saat itu. Saya orangnya nggak bisa diatur-atur Mas. Waduh, saya bingung ya saat itu. Maksud saya adalah akan ada orang yang mengatur jadwal gitu supaya gampang. Tapi ternyata kesannya seperti saya nggak bisa diatur-atur gitu. Saya bingung tuh, saya mesti berkomentar gimana, ini bercanda atau enggak gitu. Sampai akhirnya, oh ya udah kalau begitu, udah gitu doang. Terus tidak ada jawaban lagi. Oke, artinya dia serius. Saya hapusin pesan-pesan saya, unsend bisa kan kalau di Instagram di DM. Lalu dia juga menghapus semua pesan-pesannya. Artinya memang saat itu mungkin Mas Alip serius gitu. Kalau misalnya Mas Alip nonton ini atau Alipers nonton, jadi maksud saya sebenarnya bukan mau mengatur-atur, tapi mau mengatur jadwal supaya enak ketemunya. Karena biasanya jadwal saya memang diatur oleh seorang personal manager. Ketika saya janjian sama orang, itu biasanya batal. Orang misalnya saya janjian sama orang media, saya janjian sama teman-teman YouTuber, saya janjian sama teman-teman artis untuk melakukan sesi wawancara atau kolaborasi di YouTube atau manapun, itu pasti melalui personal manager. Personal manager saya bicara dengan personal manajernya dia, atau dengan dianya langsung kalau misalnya memang ternyata dia tidak mempunyai personal manager gitu. Jadi setelah itu saya bingung kan, oh ternyata memang orangnya unik ya gitu. Sampai akhirnya banyak banget yang nanyain dan meminta saya berkolaborasi dengan Alip Ba Ta. Saya sempat posting waktu itu di Instagram, di story,
begini loh alasannya. Akhirnya saya posting waktu itu capturannya. Dan Mas Alip waktu itu akhirnya menghubungi saya. Mas, saya cuma bercanda, tapi sampean ngerasanya saya serius. Terus saya bilang, Mas Alip, tapi kalau misalnya bercanda, kenapa waktu itu pas saya jawab oke terus gak ada lanjutannya lagi nih gitu. Lalu setelah itu ada teman saya merespon, orang Jogja. Jadi dia ini publisher dan cukup bagus. Teman-teman kalau saya sebutkan namanya pasti tahu dia siapa. Tapi saya gak sebutin namanya karena saya udah bilang sama dia bahwa aku gak akan nyebutin namamu, tapi aku akan masukin sebagai materi videoku gitu. Jadi waktu itu temanku ini dia mempunyai publisher yang nawarin Mas Alip untuk mengurus konten ID-nya, mengurus konten-kontennya, aset digitalnya. Tapi jawabannya waktu itu Mas Alip juga agak-agak unik juga sih. Alah, emang bisa diduitin, alah emang begini-begini gitu. Sampai akhirnya teman saya kayak, ini maksudnya kan kita mau nolong, kita mau mengelola gitu. Cuma karena memang sambutannya kurang bersahabat, ya akhirnya nggak jadi. Nah, tapi dengan konten ini saya bukan berarti mau ngejelekin Mas Alip atau saya mau bilang bahwa Alip Ba Ta itu tidak oke. Saya mencoba untuk melihat channel-channelnya Monprank. Di situ terlihat bagaimana Mas Alip kontennya diakui oleh orang lalu didaftarkan ke Cunkor. Dan akhirnya kontennya seperti dimiliki oleh orang. Nah, sebenarnya yang pentingnya publisher adalah untuk mengurus hal-hal seperti itu gitu. Jadi maksudnya teman saya adalah untuk mengurus hal-hal seperti itu. Mungkin saat itu belum terfikirkan. Saya juga mengerti. Saya menonton channelnya Monprank. Hampir semua videonya saya tontonin akhirnya sebelum membuat video ini. Di situ kan terlihat ada konten-kontennya Mas Alip dicuri, sampai akhirnya menghubungi Cunkor dan akhirnya dirilis, dikembalikan. Nah, itu tidak akan terjadi jika ada publisher yang mengurus konten-kontennya atau aset digitalnya. Well, saya mengerti. Mungkin aja Mas Alip memang bodoh amat sama hal itu. Beberapa komentar juga saya baca, wah Mas Alip ini memang humble. Mas Alip ini tidak mengharapkan uang. Dia memang senang berkarya aja di YouTube, membuat cover, fingerstyle dan lain-lain. Dia senang aja bikin. Oke, saya mengerti kok tentang itu. Tapi ketika itu bisa menghasilkan uang dan lalu dimilikin oleh orang lain, itu kan sebenarnya kurang pas ya. Saya rasa Mas Alip patut untuk mendapatkan itu karena dia membuat konten, dia mengedit sendiri. Saya nonton videonya yang review cara recording. Di situ saya lihat bagaimana Mas Alip menggunakan handphonenya untuk mengedit video dan itu sangat menginspirasi orang-orang gitu. Dan dari apa yang saya pelajari, banyak orang-orang suka sama channel Alip Ba Ta. Itu karena Mas Alip di situ terasa begitu dekat, terasa seperti oh ini salah satu dari gue nih. Dan Mas Alip menginspirasi dengan berkarya melalui handphonenya. Semua audionya cuma pakai Sony kecil, terus dia pakai Boya mic-nya, lavalier microphone, terusnya dia pakai handphone power director ngeditnya. Itu seperti menunjukkan bahwa kita bisa berkarya dengan cara yang sederhana, dengan gadget apapun. Untuk itu saya mengerti gitu. Makanya banyak orang-orang bilang, udahlah gak usah peduliin, Mas Alip mah cuma pengen berkarya aja. Saya mengerti, berkarya itu bagus. Tapi ketika ada nilai ekonominya, itu patut untuk diurus. Karena itu haknya Mas Alip. Daripada kena ke orang, daripada diambil orang, ya akhirnya kayak seperti yang terjadi itu di Cunkor. Ada orang mengambil haknya, lalu mengakuinya. Kan itu gak enak ya. Kita bikin karya, saya juga ada kok karya-karya yang gak saya monetize. Ada lagu-lagu yang saya lempar aja, tapi tetap dilindungi oleh konten ID. Ketika ada orang yang mau mengambil itu tidak bisa. Itulah mengapa menurut saya seorang kreator seperti Alip Ba Ta itu patut ada badan atau sesuatu atau seseorang yang mengurus konten-konten atau aset digitalnya. Karena sayang kalau diambil sama orang. Nah, terus gimana Alip Ba Ta di mata seorang Anji? Ya bagus banget lah. Saya dari dulu tuh udah tertarik sama Alip Ba Ta. Kalau kamu kenal sama Alip Ba Ta, coba tanya deh sama dia. Saya udah lama menghubungi dia. Saya udah pengen kolaborasi. Karena apa? Karena saya tertarik, saya bangga gitu. Ada orang Indonesia yang sampai diakuin sama orang luar. Karena memang permainannya, karena skillnya dengan keterbatasan, dengan alat-alat yang biasa aja, tapi bisa menghasilkan sebuah karya yang bagus dengan skill yang bagus, keterampilan bermain gitar yang sepertinya bisa didapatkan kalau kita latihan bertahun-tahun dan lama sekali. Menurut saya begitu. Saya sih nggak akan mungkin bisa main seperti itu. Walaupun alat saya bagus, alat recording saya bagus, gitar saya mahal gitu, kamera saya mahal, tapi saya tetap nggak bisa main kayak gitu. Itulah menurut saya seorang Alip Ba Ta adalah seorang kreator yang brilian dan ini sangat patut diapresiasi. Patut diapresiasi oleh siapapun. Banyak gitaris juga di Indonesia yang jago-jago nih yang saya kenal. Saya yakin belum tentu bisa memainkan lagu seperti Alip Ba Ta. Bohemian Rhapsody yang dia mainkan itu luar biasa loh. Itu nggak main-main itu susah banget. Terusnya lagunya Maher Zain yang kedengarannya sederhana, dia mainkan dengan gitarnya. Terusnya di sini ada alat perkusinya yang dibikin pakai botol. Itu juga luar biasa. Itu nggak main-main loh. Jadi kalau ditanya Alip Ba Ta itu gimana di mata seorang Anji? Luar biasa, kreator musik yang hebat. Dan mungkin tidak ada seorang gitaris di Indonesia yang bisa menyamai permainan dia seperti itu. Karena gayanya berbeda. Bukan berarti yang lain gak jago. Banyak banget yang jago. Tapi gayanya berbeda, dia unik. Buat teman-teman yang belum pernah tahu Alip Ba Ta itu siapa, coba kamu cek Alip Ba Ta, udah keluar semua nanti. Memang di channelnya cuma ada 6 video, tapi di bawah foto profilnya itu ada tulisan upload. Kamu tinggal klik, akan kelihatan semua konten-konten yang udah dia upload. Entah kenapa disembunyikan, mungkin karena masalah konten ID atau waktu itulah, saya nggak tahu. Jadi sekali lagi, Alip Ba Ta ini adalah seorang kreator musik yang sangat potensial.
yang sangat berbakat, yang sangat menginspirasi dengan segala kesederhanaannya, dengan segala keterbatasan alatnya, tapi bisa menghasilkan sebuah konten yang bagus. Ya saya sih berharap bisa berkolaborasi langsung sama Mas Alip Ba Ta.